Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih begitu banyak melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, ya, pelajaran yang sangat penting tentunya bagi kita selaku umat Islam, yaitu tentang pelajaran bahasa Arab. Yang mana kita semuanya tahu bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa pilihannya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah pilih untuk menjadi wasilah atau menjadi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara Allah yaitu selaku Khalik dan kita selaku makhluknya. Nah, dengan bahasa ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa yang seharusnya kita laksanakan. Ya, di dalam kitab sucinya di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang berbagai macam hal yang itu bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Ya, di sana ada banyak aturan-aturan, hukum-hukum, dan juga kemudian perkara-perkara yang harus diimani. Dan kita semuanya bisa mengambil faedah itu tatkala kita faham dengan bahasa yang Allah gunakan, yaitu bahasa Arab ini. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, penting sekali bagi kita belajar bahasa Arab agar kita juga bisa semakin memahami dan semakin bisa mengaplikasikan apa yang Allah kehendaki bagi kita di dalam kehidupan kita ini. Maka untuk itu mari kita bersama-sama, ya, menata niat kita, menata hati kita agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita, ya, dalam kita belajar bahasa Arab ini dan memberikan memberikan keberkahan dengan apa yang akan kita pelajari. Baiklah para pemirsa sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkannya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. V. Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah kita sudah masuk kepada kitab jilid yang kedua dan masuk di pelajaran yang ketujuh. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan membahas jawaban dari latihan ke-9 dan insya Allah sekarang kita masuk kepada latihan ke-10. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya halaman 53. Nah, halaman 53 buku jilid kedua. Yang belum ada buku bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Baik para pemirsa, untuk latihan ke-10 ini perintah dari mu'alif adalah Iqra'il amthilata, bacalah contoh-contoh. Thumma kawin jumalan mislaha. Kemudian susunlah, ya, kalimat-kalimat sepertinya musta'milan al-kalimatil lati bainal qausain, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang terletak di antara dua tanda kurung. Jadi di sini ada kata-kata yang di dalam tanda kurung, ya. Kemudian nanti kita diminta untuk menyusun, ya, menyusun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat seperti dalam contoh. Baik, kita jelaskan dulu contohnya, ya. Yang pertama kalimatnya akuratal kodami laibtum am kuratas salati. Ya, apakah sepak bola laibtum yang kalian mainkan am ataukah kuratas salati atau bola basket. Yang kedua, am Muhammadan ra'aita am hamidan. Apakah Muhammad yang kamu lihat ataukah Hamid? Yang ketiga, contohnya kitabal fiqhi akhadti am kitabas sirati. Apakah kitab fikih yang kamu ambil, wahai seorang perempuan, ataukah kitab sirah? Baiklah para pemirsa, dari ketiga contoh ini apa yang bisa kita jadikan catatan atau perhatian dari contoh tersebut. Nah, ketiga contoh ini adalah ketiga contoh kalimat yang menanyakan tentang adanya pilihannya, pilihan dari jawaban dari dua perkara yang harus dipilih salah satu. Nah, di sana ditanyakan dengan kata tanya a ataukah, dan pilihannya diberi ditanyakan dengan kata am, ya, ataukah, ya. Jadi apakah itu dengan a-nya di depan itu kan memang untuk pertanyaan yang membutuhkan, ya, penegasan, dan kemudian am-nya ini adalah pilihan yang menunjukkan pilihannya. Nah, setelah kata tanya a, lihat di sana ada kurota.
ada Muhammadan, ada kitabah. Semua berharokat fathah. Mengapa berharokat fathah? Ya karena ini adalah maf'ul, ya maf'ul bih dari kata kerjanya. Kata kerjanya di situ ada laibtum, ro'aita, kemudian akhoti. Nah, ini kan semua kata kerja. Nah, dari kata kerja ini ada objeknya atau maf'ul bihnya. Nah, di sana maf'ul bihnya yaitu yang kata yang disebutkan awal setelah kata tanya itu bisa kurota atau Muhammadan atau kitabah. Nah, kemudian yang contoh 1 dan 3 di sana ada kurotal kodami dan kitabal fikhi. Nah, kenapa yang kedua itu dia berharokat kasroh kata keduanya? Ya karena di situ dia adalah mudhof ilaih ya, mudhof ilaih, sehingga mudhof ilaih selalu dia majrur ya setelah kata mudhof. Nah, baik. Demikian juga setelah kata karena dia posisinya juga sebagai pilihan ya, sehingga dia setara ya, dengan yang pertama. Ya, jadi sama-sama dia mansubnya, sama-sama maf'ulnya ya, maf'ul bihnya ya. Nah, tinggal pilihannya yang mana. Nah, di situ sehingga dibaca juga sama kurota, hamidan, kitabah ya, sama-sama fathahnya. Nah, baik, kiranya cukup jelas ya untuk pertanyaan ini, tinggal seperti itu saja menyusunnya. Nah, sekarang silakan untuk latihannya 1 sampai 5 dikerjakan terlebih dahulu ya, nanti kita bahas, kita cocokkan jawaban-jawabannya. Nah, untuk itu silakan di pause videonya dan dikerjakan terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan, mari kita cocokkan jawabannya ya satu persatu. Baik, soal yang pertama. Di sana di dalam tanda kurung ada kata dorobeta Abbasun Mahmudun. Nah, ya, kita ingin membuat sebuah pertanyaan pilihan seperti yang ada di atas. Maka bagaimana? Ya, kita beri dulu tanda tanya A. Ya, kata tanyanya A. A. Kemudian pilihannya sebutkan di awal ya, Abbasan. Kenapa Abbasan ya? Karena dia sebagai maf'ul bih ya. Abbasan dorobeta am. Ya, setelah am itu berarti kata apa pilihannya ya? Am. Mahmudan ya, semuanya marfu ya, afan mansub ya, berharokat fathah. Jadi Abbasan Mahmudan ya. Abbasan dorobeta am Mahmudan. Nah, baik. Iya, artinya dorobta itu kan kamu pukul, telah memukul ya. Apakah Abbas yang telah kamu pukul ataukah Mahmud? Nah, gitu contoh. Baik, yang kedua contohnya ada kata syaribta, kamu telah minum. Asirul burtukoli, jus jeruk. Sama asirul inabi, jus anggur. Nah, ini disusun sebagai kalimat pilihan pertanyaan ya, pertanyaan pilihan sebagaimana di atas. Maka pertama ya kita kata tanya dulu A ya. Asirul burtukoli ya, syaribta am asirul inabi. Mudah insyaallah ya. Apakah asirul burtukoli jus jeruk syaribta yang telah kamu minum, am ataukah asirul inabi yaitu jus anggur. Baik, yang ketiga ada kata ro'aitum sayyaratul mudiri sayyaratul mudarrisi. Ro'aitum kalian telah melihat ya, sayyaratul mudir mobil kepala sekolah, sayyaratul mudarris mobil pak guru. Ya. Baik, disusun dalam sebuah pertanyaan, maka kata pertama A ya. Sayyaratal ya, sayyaratal mudiri ro'aitum am sayyaratal mudarrisi. Ya. Apakah mobilnya Pak Kepala Sekolah yang telah kalian lihat ataukah mobil dari Pak Guru? Nah, yang keempat ada kata qara'tunna hadhil majallatu dan tilka. Baik, pertanyaannya ya, disusun sebuah pertanyaan dengan pilihan seperti tadi ya. Pertama kata A dulu. Hadhil majallata ya, apakah majalah ini? Ya, apakah majalah ini
qara'tunna, yang telah kalian para perempuan baca, ya, telah kalian baca oleh para perempuan di sini qara'tunna, ya. Am ataukah tilka, yang itu. Nah, di sini berarti ada hadhihi, ada tilka, mungkin sama-sama majalahnya, ya. Jadi hadhihi al-majallatu, dan tilka ya maksudnya tilkal majalah juga. Nah, hadhihi itu yang dekat, tilka itu untuk yang jauh. Nah, baik, jadi jawabannya adalah ahadhil majallata qara'tunna am tilka. Baik. Yang kelima, ya. Ada kata di sini akhadta, ya, miftahul baiti dan miftahul sayyarati. Dibikin pertanyaan sama, ya, tinggal tambahkan aja miftahul baiti akhadta am miftahas sayyarati. Nah, apakah kunci rumah yang telah kamu ambil ataukah kunci mobil. Nah, insyaallah mudah, ya, untuk membahasnya. Baik, kalau sudah, lanjut, ya, kita kepada halaman berikutnya. Latihan ke-11. Latihan ke-11 di sana itu kita diminta oleh mu'allif adalah ta'allam al-kalimatil atiyah. Pelajari kata-kata berikut ini. Kata-katanya kita tinggal mempelajari aja. Ya, kita akan di sini mendapatkan kata nisfun, sulusun, rubu'un, khumsun, sudusun, sub'un, thumunun, ya, thumnun, tus'un, dan ushrun. Nah, ini kata apa maksudnya ini? Iya, kata ini adalah kata pecahan, ya, kata pecahan. Dimulai dari nisfun. Nisfun itu 1/2. Setengah, ya, setengah. 1/2 atau setengah. Kemudian ada kata sulusun, berarti dia 1/3, ya, 1/3. Ya, sehingga kalau ada pada dialog kemarin kita bisa mendapati ada sulus sa'ah, ya, 1/3 sa'ah, ya, 1/3 jam, berarti dia 1/3 kali 60, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 20 menit. Nah, seperti itu. Terus ada rubu'un itu 1/4, rubu' sa'ah 15 menit, ya, gitu, ya. Ya. Jadi seperti itu penggunaannya. Terus ada kata khumsun 1/5. Ya, banyak dalam kajian-kajian fikih yang misalkan di sana nanti menjelaskan tentang khumsun 1/5, gitu, ya. Nah, baik, kemudian ada kata sudusun, ya, ada kata sudusun 1/6. Terus ada kata sub'un itu 1/7, 1/7. Thumnun, ya, 1/8, ya, 1/8. Kemudian ada tus'un 1/9 dan ushrun 1/10. Nah, itu pilihan-pilihan bentuk pecahannya dari pengucapan kata benda, ya, atau kata bilangan, ya, kata bilangan pecah, maafan, yaitu bilangan pecahan, ya, bilangan pecahan setengah, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Nah, ini diambil dari mana, ya? Kalau dari nisfun setengah ini separuh, ya, itu memang orang sana menyebutnya seperti itu. Nah, kalau sulusun, ya, diambil dari 1/3-nya, 3 kan salah satu, ya, maka 1/3-nya sulusun, ya, dan seterusnya, ya. Rubu'un dari arbaatun, jadi menjadi 1/4 jadi rubu'un. Nah, seperti itu. Baik, ya, insya Allah jelas di situ, tinggal dihafalkan aja, ya, tinggal dihafalkan mana yang separuh sampai 1/10. Taib yang ke-12, sekarang pertanyaan ke-12 adalah kawin jumlan musta'malan al-kalimatil atiyah. Latihan ke-12 adalah susunlah kalimat-kalimat menggunakan kata-kata berikut ini. Nah, di dalam latihan ke-12 ini ada kata, ya, dakhala ba'asa'an al-usbu'ul madhi al-barihata ziyaratun dhu dan nisfun. Nah, silakan, berarti ini dikerjakan, ya, masing-masing membuat sebuah kalimat, terserah, yang penting itu bisa maknanya benar dalam secara bahasa, dan silakan dikerjakan terlebih dahulu, dan insya Allah nanti kita bahas, ya, contoh-contoh kalimatnya pada pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, dan untuk pertemuan kali ini mungkin kita cukupkan dulu. Sekian apa yang sudah kita bisa pelajari pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang singkat ini menambah keberkahan ilmu, menambah keberkahan iman bagi kita semuanya, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berusaha terus,
ya mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih ridhonya dan mendapatkan rahmatnya supaya kita masuk ke dalam surganya kelak. Amin. Baiklah para pemirsa, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.